temanku tiba-tiba gini, jangan apa namanya, jangan ganggu tasku, jangan iseng gitu. Iya. Dia tuh ngerasanya kayak ada yang narik-narik di belakang. Aku kan jawab, aku nggak ngapa-ngapain kok, ini tanganku berdua di sini gitu kan. Udah jalan lagi, gantian aku yang itu dong, yang tasnya itu tiba-tiba sama kayak gitu. Lah kok sama-sama yang temanku yang dirasain. Aku lihat juga ada, awalnya itu ngiranya plastik trash bag warna putih di atas pohon. Setelah dilihat-lihat kok gede terus ada wujudnya perempuan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi obrolan santai bersama saya dan Mbak Noven. Betul sekali. Dan kita tentunya pasti kehadiran teman dan sobat yang sangat-sangat spesial. Ya, hari ini kita kedatangan Mas Wahyu. Halo Mas Wahyu. Halo Wahyu. Jadi Mas Wahyu ini adalah salah seorang penulis thread horror di Twitter juga ya Mas ya. Tapi selain seorang penulis thread horror di Twitter, Mas Wahyu ini ternyata punya hobi, yaitu mendaki gunung. Ya. Bener nggak? Bener. Bener nggak? Ini soalnya ini ya Om, banyak sobat Javanika yang minta, ayo dong cerita gunung lagi ya. Akhirnya kita mendatangkan Mas Wahyu ini. Nah, Mas Wahyu kalau naik gunung udah dari kapan Bu? 2013 Mbak, 2013, berarti 9 tahun dari SMA. 5 tahun juga enggak tau Mas? SD kelas 3. 2013 kan bener Om? Enggak, maksudnya udah 9 tahun mendaki Om. Bukan dari umur 9 tahun. Waktu SMA. Iya. Oh kalau anak kan 9 tahun itu kan ya, SD kelas 3. Dulu, kalau sekarang kan kita nggak tahu. Oh iya, akselerasi ya. Om pernah naik gunung nggak? Pernah? Gunung Geter. Gunung Kawi pernah. Gunung Kemukus pernah. Gunung Sempu. Gunung Sempu, Gunung Kelir, Gunung Kidul juga pernah. Terus kalau ini mau belanja beli jam. Stop, jangan, kita nggak disponsori. konten. Nah Mas Wahyu ini kalau gunung yang udah pernah didaki itu mana aja? Ya kalau seputaran Jawa Tengah, ya mayoritas sudah. Kalau di luar Jawa Tengah mungkin Gunung Ciremai, Jawa Barat, Gunung Semeru, Jawa Timur, Gunung Agung di Bali. Di Bali. Itu berarti yang di luar Jawa itu baru Gunung Agung itu? Ya, baru itu. Baru dikasih kesempatannya itu. Kalau secara hawa-hawa nih Mas, entah hawa mistis metafisika atau hawa gunungnya sendiri ya, itu ada bedanya nggak di Jawa dan di Bali? Kalau hutannya sih, hutannya sebenarnya sama aja ya, karena bahkan di satu gunung, di setiap jalur pendakian pun beda-beda juga. Maksudnya kalau lihat perbedaan jalur itu kan pasti ada perbedaan. Kalau hawanya ya sama aja. Kalau saya kan nggak punya keahlian yang buat melihat atau mencari hal yang begitu. Oke, tapi yo pasti ada lah pernah merasakan atau ya mungkin melihat sekelebat gitu. Ya. Nah kalau yang di Twitter itu yang diceritakan tentang yang pengalaman naik gunung ya, itu ada pengalamannya Mas Wahyu sendiri enggak? Ada, itu di Gunung Merbabu, Gunung Lawu, itu di situ. Oh, 2 tempat itu ya? Iya. Oke, itu lebih tinggi Lawu toh? Ya, toh? Lawu 3.200-an. 3.200-an, tapi selisih dikit lah sama Merbabu. Iya. Nek secara singkat aja Mas, lebih singup, ya kita bilang singup ya. Lebih singup mana antara Lawu dan Merbabu? Singupnya singup Lawu Mbak. Itu jalur apa yang pernah Candi Cetho memang. Jadi yang ada pendaki hilang nggak ketemu sampai sekarang itu di situ. Itu yang ini nggak sih? Mas Wahyu sama Om lihat di Twitter nggak? Itu yang lagi viral tuh loh, yang
Jadi ada kabut-kabut itu kayak di Lawu juga, tapi ada suara gamelan gitu katanya sepanjang jalan dan kanan kirinya tuh kayak ada payung mungkin tuh yang di Candi Ceto. Candi Ceto ya, karena memang di situ kan masyarakatnya juga banyak yang Hindu ya. Iya. Ya. Tapi nek Om Haus sendiri udah pernah mendengar tentang kisah Candi Cetonya itu belum? Kayak, kenapa kok bisa dibilang paling mistis ya Mas ya jalurnya? Iya, daripada jalur yang lain. Iya, kalau Gunung Lawu kan terkenal salah satunya ini toh tempat moksanya Prabu Brawijaya V. Terus di situ juga ada medan pertempuran itu ya Mas ya? Ya, di pos 5 itu, bola peperangan. Nah, bola peperangan itu. Terus cerita tentang Jalak Lawu itu. Pasar setan, ada Pasar di Dieng. Terus keberadaan dari Sunan Lawu juga. Ya Kanjeng Sunan Lawu itu kan ada Sunan Lawu sama Kanjeng Sunan Lawu gitu, Mbak, ada dua di sana. Itu sama orangnya atau beda? Beda ya. Jadi kalau gunung itu kan sebenarnya membentang ya, kalau di Jawa itu dari Gede sampai dengan Raung ya yang ada di timur itu semuanya ada Kanjeng Sunannya. Oh, beda-beda. Beda-beda. Dan itu berbeda dari Sunan Wali Songo yang kita kenal. Beda. Itu seperti halnya ditinggikan kan di situ. Ya, beberapa para leluhur lah yang ada di situ kan dari barat nih ada Kanjeng Kiai Sunan Gede yang paling barat. Selamat, Sunan Selamat. Iya. Ada Sindoro, kemudian Merapi, Lawu, Muria, Wilis ke timur terus sampai Penanggungan paling gede, terus sampai Semeru paling tinggi, Mahameru, sampai dengan ke Raung tadi. Raung, satu garis lurus dia ditarik dari atas. Nah, Nek, balik lagi ke Mas Wahyu. Ya, dari dua gunung tadi kan yang akan kita bahas kali ini adalah Gunung Merbabu. Itu kan katanya ada dua kisah mengerikan ya di sana. Itu dari dua itu jalurnya lewat yang mana, Mas? Yang pertama Wekas sama yang Suwanting. Jadi dua itu. Oke, yang mau diceritain pertama yang mana dulu, Di? Ya, Suwanting ya? Boleh. Itu gimana tuh? Ada apa sih? Sebenarnya kalau jalur Suwanting untuk sekarang ya, untuk sekarang itu salah satu jalur yang populer karena pemandangannya indah banget. Nah, saya pada saat itu mendaki ke sana itu karena korban dari informasi di Instagram, di informasi tak dapat. Karena dulu kan informasinya pemandangannya bagus, kemudian jalurnya banyak yang landai, ada variasi jalurnya itu banyak. Kemudian atas dasar itu kesana lah gitu, sama teman berdua. Nah, waktu ke Suwanting itu udah pendakian keberapa ke Merbabu, karena bagi saya ya Mbak, Merbabu itu gunung yang paling sering saya daki. Bahkan tahun ini sudah sekali, udah berkali-kali, hampir tiap tahun mendaki ke sana. Itu yang tahun 2016 kan. Jadi 2016 itu kejadian sama 2016 semua. Jadi mendaki 2 kali ke Wekas sama ke Suwanting. Itu berdua ke Suwanting sama temanku dari Rumahnya Rembang, dulu teman semasa sekolah. Dari Semarang itu emang apa ya, dari awal berangkat kayak udah dikasih kayak temuan-temuan kayak temuan yang kurang mengenakan gitu loh. Baru berangkat jalan udah di nyamber kucing, nabrak kucing gitu loh sampai mati. Jadi kucingnya ya nggak langsung mati tapi kayak kejang-kejang dulu, kejat-kejat kayak gitu. Nah, pada saat itu emang temanku itu mau langsung, tapi kan mikirnya orang-orang sampai sekarang bahkan kan kalau nabrak kucing nanti bakal apa gitu kan, ada sial atau apa. Nah, pada saat itu dikuburlah dulu. Ya, itu masih nggak jauh dari rumah. Itu berangkatnya dari Semarang pada saat itu. Berdua habis itu jalan lagi. Pas udah masuk area gunung di daerah Kopeng. Itu kan lewat Kopeng kan daerah Kopeng, masuk ke yang hutan Keragilan itu di situ. Nah, di situ apa namanya, tiba-tiba temanku kayak ngerem dadak gitu loh, Pak. Nah, dia katanya melihat apa namanya, kayak warga lokal nyebrang di situ. Nah, pada saat itu emang aku nggak fokus ke jalan gitu, Pak. Kalau misal pun
aku bilang percaya itu bisa aja karena nggak fokus ke jalan pada saat itu. Kalaupun misalkan aku mau bilang nggak lihat pun ya bisa aja. Jadi pada itu ya belum mikir yang aneh-aneh pada saat itu. Udah jalan aja, jalan lagi sampai base camp. Di base camp Swanting. Pada saat itu Swanting itu belum setenar sekarang. Dulu baru dibuka. Jadi pendakian naik ke situ mungkin bisa dihitung jari lah. Masih beberapa. Jalurnya pun masih yang apa adanya. Gapuranya masih yang rusak, belum sampai sekarang bagus. Singkat cerita jalan sampai base camp itu dikasih di sana itu pantangannya jangan bawa kelintingan. Kerincing gitu ya? Nah, kerincing biasanya pendaki kan sering pakai itu ya. Itu pas ngelihat sosok simbah-simbah ya tadi Mas? Itu suasana di jalanan sebenarnya kayak biasanya aja atau memang sepi dan mungkin jam berapa? Itu siang ya Mbak, emang siang setelah saya lewat zuhur lah. Tapi yang belum lama, kalau jamnya saya lupa tepatnya berapa, cuma yang pasti itu udah lewat zuhur. Dan jalannya emang ya ada orang lewat tapi yang sepi, lengang gitu loh. Nah, gitu, jadi di jam segitu. Nah, terus dari situ kan itu udah nggak jauh dari base camp. Kita sampai base camp. Saya base camp itu istirahat dulu, nggak langsung itulah packing lagi ya kan, lihat alat-alat lagi. Setelah siap itu kurang lebih 1 jam lah saat itu, 1 jam lebih dikit lah kurang lebih. Terus daftar ke base camp, ke pos pendakiannya. Dikasih lah pantangan, salah satunya tadi dilarang bawa kerincingan itu. Dan nanti kalau masuk di kawasan di sana itu ada namanya kawasan Lembah Manding. Lembah Manding. Nah, di situ salam lah dulu. Salam di sana dulu. Katanya di wilayah situ itu yang dikeramatkan di daerah di jalur Swanting itu di situ. Nah, kita jalan itu berarti kan udah mau kurang lebih asar jam 3. Jam 3 targetnya itu di pos 3. Campgroundnya di pos 3. Jalan dari base camp itu masih jalan cor, jalan cor, belum sampai ke jalan terus sampai ke pintu rimba bahasanya. Pintu rimba itu masuk hutan yang pertama kali. Sampai situ posisinya itu temanku yang depan, aku yang belakang. Jadi cuma berdua tok itu, berdua. Nah di situ tiba-tiba aku dulu Mbak, bau amis gitu. Ya amis banget, amis bau apa kan, kalau di gunung kan mikirnya bau apa di situ. Nggak mungkin kan orang-orang bawa apa masak di situ kan nggak mungkin. Nah di pintu rimba itu posisinya kayak di lereng tapi banyak pohon pinusnya. Itu biasanya kalau camping ground kan kayak gitu ya. Nah di situ aku tanya temanku itu satunya, bau nggak gitu. Nah ternyata dia nggak bau. Nah, aku kan pada saat itu tetap jalan, kita berdua jalan terus. Nah tapi aku di belakang sambil lihat-lihat apa ini sumber baunya itu sebenarnya apa gitu. Nah yang bau aku malah temanku itu lihat di sana kan kayak jalan kemudian sininya lereng gitu. Jadi lah tengah-tengahnya itu pinus. Temanku dilihat situ itu kayak buntelan warna putih. Nah awalnya ngiranya kan biasanya kalau di gunung kan karung pasir atau apa biasanya gitu ya, itu apa karung pasir. Temanku yang bilang kan itu lihat nggak apa di sana, singkatnya dia ngasih tahu kayak gitu. Nah kita berdua lihatlah di situ, dimatikan bener-bener. Nah ternyata yang dilihat itu bukan karung pasir tapi pocong. Nah di situ kita berdua kan wah udah nggak bener, udah jalan aja, nggak mungkin kita berhenti di situ pada posisi kayak gitu. Jalan aja, jalan itu sampai mau pos 2 itu hujan, gerimis gitu. Nah kita berdua emang targetnya lewat Lembah Manding itu sebelum gelap lah. Kita mikirnya nggak jauh, akhirnya nggak jauh. Wah ternyata jalan-jalan itu ternyata jauh. Nah pas lewat pos 2 apa sebelumnya lupa, pokoknya di antara pos 2 itu. Temanku tiba-tiba gini, jangan ganggu ganggu tasku, jangan iseng gitu. Dia ngerasanya kayak ada yang narik-narik di belakang. Nah, sementara aku kan enggak ya, jaraknya nggak mungkin dong aku jalan yang
jaraknya dekatan banget kan susah. Oh berarti itu posisi temannya Mas Wahyu tuh sebenarnya ngomong ke Mas Wahyu jangan gangguin tas. Jangan gangguin tas, jangan iseng lah gitu, jangan iseng karena emang jalurnya kan sulit ya iseng. Ya kan jawab, aku nggak ngapa-ngapain kok, ini tanganku berdua di sini gitu kan. Yang satu pegang apa namanya tongkat itu, biasanya kan naik gunung pakai tongkat. Yang satu ya bebas aja. Nah, udah jalan lagi, gantian aku yang itu dong, yang tasnya itu tiba-tiba sama kayak gitu. Lah kok sama-sama yang temanku yang dirasain. Nah, nggak jauh dari situ, terus kesandung, kayak itu kayak sandung sebelah kiri gitu, sandung jatuh, jatuh, yang di belakangku, aku kan di belakang jatuh. Nah, spontan temanku yang depan nengok belakang dong, tiba-tiba dia bilang, ayo langsung bangun, langsung apa namanya, jalan lagi. Lanjut. Pada saat itu belum curiga apa-apa ya, cuma aku curiganya sama temanku itu kayak panik gitu loh wajahnya. Ayo jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Nah, jalan lagi setelah nggak lama itu berhenti di situ, berhenti di sekitaran yang lapang lah jalannya. Ya. Ternyata di situ dia cerita kalau tadi itu dia ngelihat kakiku di apa namanya, dilihat di ada yang pegang di situ. Nah, dipegang di situ. Nah, ya itu tanda yang selanjutnya. Nah, dari situ kita nggak mau yang berlarut-larut lah, karena kan emang kepercayaan beberapa pendaki kan jangan cerita-cerita hal kayak gitu di situ. Iya, ya. Karena nanti muncul apa namanya ketakutan atau apa, mana pikirannya cuma berlebih, berdua. berdua kan. Sama tadi Mbak, ada yang kelewatan. Sebelum kejadian itu, tadi kan temanku di jalan kan melihat orang tua itu, orang tua nyabrang. Di situ tuh aku sama temanku berdua kepapasan sama warga, ya pakai pakaian yang desa, pakai yang garis-garis itu apa? Lore. Ya lore. Nah, lore di situ. Nah temanku yang depan berhenti, kayak ngelihat heran gitu loh, ngelihat bapak-bapak itu dilihat sampai dia ke belakang. Aku nanya kenapa kan, katanya si bapak itu yang dia lihat di jalan tadi. Jalan tadi. Kalau misal pun dia jalan kaki sampai sana, masa secepat itu? Itu jaraknya walaupun naik motor nggak begitu jauh, kalau jalan itu jauh. Jauh. Nah, itu kan, terus balik lagi setelah kakiku tadi. Di situ belum ngerasa apa-apa, biasa aja kesandungnya, tapi nggak yang sakit. Setelah jalan berapa menit, itu baru rasa sakit. Jadi sakitnya itu ada jedanya, baru ada kerasa gitu loh. Nah, pas sampai maghrib, pokoknya udah gelap, hampir gelap yang sempurna lah. Sampai di area ada papan itu, petunjuknya namanya Lembah Manding. Nah, di situ. Nah, Lembah Manding, targetnya kita kan emang seharusnya melewati sebelum gelap lah gitu. Tapi ini udah gelap, mau lanjut apa enggak gitu kan, kita berdua udah sempat rundingan dulu, lanjut nggak nih gitu. Nah, singkat cerita kita lanjutlah di situ. Nah, si temanku ini itu inisiatif sendiri sebelum masuk situ, ya kita ada ketakutan lah pada saat itu. Temanku inisiatif buat azan di situ, ya niatnya biar lebih aman lagi gitu, lewat menetralkan lah ya. Menetralkan. Masuklah ke Lembah Manding. Itu Lembah Manding ya, itu kayak ya jalannya di pinggiran lembah, terus hutannya itu lebih rapat lagi, jalurnya lebih sempit lagi, dan itu emang susah, memang lebih terjal dari jalur-jalur sebelumnya. Dengan posisi kaki yang apa namanya udah nggak normal kan, udah jalan 1 jam kita berhenti terus karena kakiku sakit. Singkat cerita sampai kita berdua, si temanku ini inisiatif buat gimana kalau cari camp di Lembah Manding. Gitu. Nah itu udah apa ya, baratnya emang kalau nggak boleh ya ngecamp di situ ya, wilayah hutan terlarang lah, teramat mikirnya kayak gitu. Tapi kan dibandingkan dengan kaki yang dengan keadaan kayak gitu, mau milih keselamatan atau ketakutan itu mau milih yang mana, padahal timbang saat itu. Tapi karena mikir kalau jalan ini malah nyiksa sendiri,
belum tentu nanti turunnya bisa turun lagi dengan keadaan kayak gitu. Udah si temanku itu cari yang sekiranya cukup buat satu tenda. Setelah cari dapatlah di situ. Kita dapat di situ. Terus waktu bangun tenda, entah pada saat itu sebelumnya itu saya nggak pernah lihat lihat yang wujud-wujud kayak gitu yang secara utuh. Entah pada saat itu entah dikasihnya surprise-nya di situ ya. Itu banyak dikasih lihat kayak gitu sama temanku itu. Nah, itu kan lembah mandi emang kayak apa ya? Pohon-pohonnya itu banyak tapi yang jarang, daunnya itu jarang. Oh, ya batang-batang. Karena di lembahan kan terus angin juga banyak. Dan bunyinya itu udah hutan banget, horor banget ditambah kabut. Iya. Kabut yang kadang datang, kadang hilang gitu. Nah, di situ tuh waktu diriin tenda, aku lihat juga ada awalnya tuh ngiranya plastik trash bag warna putih di atas pohon yang agak jauh lah, tapi masih ditangkap sama mata. Ngiranya trash bag dong. Waduh. Mikirnya trash bag aja. Setelah dilihat-lihat kok gede terus ada wujudnya perempuan kayak gitu. Itu yang lihat nyadari cuma saya aja, cuma aku aja mbak, sama temanku. Yuk cepet diberesin lah pokoknya, cepet beresin, cepet masuk tenda. Tapi itu sorry mas, yang wujud trash bag tadi ya, walaupun trash bag hitam kan sebenarnya itu kan ada putih kadang ya kebanyakan hitam kan. Tapi itu pertamanya kecil terus membesar atau memang kayak ini ya kan kalau jauh di atas pohon kan bisa aja samar-samar ya, mikirnya plastik atau kan ada juga jas hujan itu ya warna putih yang sekali pakai 10.000-an. Kan ada juga warna putih kan. Mikirnya awalnya itu. Setelah dilihat bener-bener, wah itu ternyata baru bisa menilai kalau itu tuh bukan plastik gitu. Udah sama temen, ayo buru-buru beresin tenda, masuklah kita masak apa-apa udah itu di situ. Nah, waktu di tenda itu aku sama temanku denger gamelan gunung, kidung gunung gitu loh. Kita mikirnya apa ada acara di bawah, hajatan di bawah atau apa gitu kan. Nah, kita nggak mikir panjang pada saat itu, wah mungkin bisa aja lah. Ya. Tapi juga bisa aja itu hal yang ganjil, bisa aja gitu. Itu udah posisi udah itu mbak, udah mau tidur, udah sleeping bag kan posisi. Nah tiba-tiba nggak lama dari situ kita kan berharapnya cepet hilang lah, cepet tidur biar nggak cepet pagi, supaya cepet pagi cepet itu. Lah kok malah gantian tenda itu tiba-tiba ada yang apa namanya goyang-goyang itu, goyang-goyang kayak ada mau manggil orang di rumah. Awalnya goyang-goyang aja. Nah lama-kelamaan dipanggil, ada suaranya mas gitu. Cowok apa cewek itu suaranya? Laki-laki, cowok. Berarti pendaki dong. Yeah. Dibuka lah di situ. Buka di situ, ternyata pendaki satu orang, dia kehabisan logistik. Nah sama saya sama temanku sarankan udah di sini aja mas. Tapi nanti dibantu cari tempat tendanya. Nah alhamdulillahnya dapatlah. Agak naik itu ada yang bener sempit tapi bisa buka satu tenda walaupun sempit banget. Di situ dia tenda dibantu sama temanku itu satu. Aku di tenda, kadang kaki sakit kan nggak mungkin banyak gerak. Nah waktu pagi-pagi mau subuh itu udah tidur tuh, malam udah selesai di situ. Subuh mau kencing, aku mau kencing keluar, kaki kadang udah gak enak. Mau keluar itu tendanya pendaki tadi yang semalam ada itu nggak ada. Aku pas balik ke tenda cerita sama temanku, kok tendanya nggak ada. Aku pastikan lagi kan sama temanku, semalam mau bangun tenda di mana? Kan dia yang bantu di sana, udah ngasih tempatnya kan. Dan tak lihat emang nggak ada, dia lihat juga nggak ada. Kita mikirnya udah duluan apa ya, itu kan bisa itulah ya, bisa dipikir udah duluan mungkin bisa aja. Setelah itu kita naik setelah apa namanya makan, kita mikir dulu naik gak. Temanku nanya kakiku gimana, udah
udah enak, udah apa, kita jalan lah. Kita jalan sampai turun, sampai atas itu cari pendaki tadi, ada enggak gitu. Tanya-tanya sama pendaki-pendaki yang berapa di sana, ada enggak? Itu enggak ketemu. Sama sekali. Enggak ketemu. Tapi kan bisa juga pada saat itu kita berpikirannya mungkin pendaki yang lain nggak lihat atau apa kan bisa aja, atau mungkin dia lintas jalur kan bisa aja. Di situ mikir logisnya di situ pada saat itu. Nah, kita setelah dari puncak kan foto-foto dan lain-lain itu turun lagi sampai tenda nggak ada apa-apa itu. Nah, sampai tenda nggak ada apa-apa, turun sampai di yang ketemu pocong tadi Mbak. Nah, di situ tuh bau lagi. Amis lagi. Kita kan udah curiga. Tadi naik udah ada bau kayak gini. Ini pasti ada kejutan lagi nih di depan gitu. Ternyata bener ada itu. Itu posisi udah kabut yang agak belum tebel tapi tipis aja gitu. Nah, udah dari kabut udah putih ditambah ada putih yang bentuk banget kayak gitu. Udah kita jalan aja kayak gitu. Nggak mungkin kita berlama-lama di situ. Itu udah posisi itu udah mau maghrib Mbak, turun. Itu udah agak apa ya, surup ya bahasanya, surup gitu. Nah itu kita turun lagi sampai base camp. Nah, pas singkat cerita di bawah itu temanku juga cerita ternyata waktu di tenda dia yang kidung tadi kita dengar berdua, sama ada kayak ada suara langkah kaki itu muter-muter di tenda gitu. Muter-muter di tenda waktu di Lembah Mading itu setelah kalian bertemu pendaki yang minta ditolong tadi atau sebelum? Nah itu ceritanya nggak jelas di situ, cuma di bawah dia cerita kalau selama ngecamp di situ waktu udah posisi tidur tuh ada suara itu. Itu dan di yang pos 1 tadi yang ngelihat pocong itu dia itu di dekat pohon pinus kan tinggi banget ya, tinggi. Nah, ada bayangan hitam berdiri tinggi banget di situ. Dia lihat di situ. Jadi saling ceritanya pada saat udah di bawah. Gitu. Oke, tapi kalau yang pendaki minta tolong tadi ya, itu kalian sempat mendatangi lokasi tendanya dan ngecek ada bekas-bekas patok atau mungkin bekas masak atau apa gitu nggak? Bekas masak sih nggak mungkin, soalnya kan dia minta logisnya ke kita. Ya siapa? Oh ya benar udah masak. Tapi bekas masak, ya apa ya? Bekas masak kan paling ada, cuma pasak. Paling pasak bekasnya seberapa sih? Dibanding di situ kan Lembah Mading itu hutannya hutan basah. Jadi tanahnya tanah lembab, nggak yang kering. Misalnya lembab kan mau dikasih tusuk-tusuk apa itu kan nggak begitu kelihatan. Iya benar. Gitu. Ini cukup mengerikan juga sih maksudnya. Berdua masih diganggu loh. Om Hao, tadi kan Mas Wahyu dan temannya kan mengalami gangguan yang runtut ya menurutku ya, bahkan itu dari jam-jam sebelum maghrib ya Mas ya. Iya. Nah itu tuh apakah karena memang jalur Swanting itu memang ya tadi kan terkenal mistis ya, apakah itu memang energi yang sangat kuat atau kebetulan aja mungkin Mas Wahyu dan temannya masuk di jam-jam bukaan sana? Sebenarnya kan ada 3 waktu kritis ya kalau kita sebut ya. Pertama jam 12 siang, kemudian menjelang maghrib antara 5:30 hingga 6:30. Yang terakhir tentunya dini hari, jam 12 ke atas atau sebelum subuh. Nah ini tetapi kalau di gunung itu kan ibarat kata tidak banyak aktivitas manusia, sangat jarang sekali. Sebenarnya di sini adalah bentuk interaksi atau juga eksistensi entitas-entitas astral yang ada di situ. Karena ketika mendaki gunung ya atau memasuki daerah-daerah yang kita kenal, salah satunya memiliki satu portal dimensi waktu, yaitu adalah gunung, itu hubungan manusia dengan entitas astral itu sangat dekat sekali gitu. Jadi nggak harus tengah malam, nggak harus maghrib, sore pun juga sudah sangat bisa sangat bisa berinteraksi karena kondisi lokasinya sendiri yang tentunya
mendukung ya, ada kabut, kemudian sinar matahari tidak sepanas seperti yang di bawah, banyaknya vegetasi di situ, dan peristiwa-peristiwa masa lampau yang pertama memberikan warna tersendiri dengan kondisi-kondisi yang ada di gunung itu tentunya juga akan sangat mudah terputar kembali. Seperti halnya semisal tempat itu pernah di masa lampau ya, pernah terjadi medan pertempuran, ada orang yang melakukan meditasi mungkin gagal, dipakai orang untuk bunuh diri mungkin ya. Kemudian ada juga seperti yang menelusuri tentang alam ataupun pendaki yang mohon maaf hilang ataupun wafat di situ. Secara entitas itu masih ada, tetapi hal ini akan menjadi satu hal yang membahayakan dan parah ketika ada pendaki yang kemudian masuk ke satu portal dimensi waktu, dia belum sadar dengan kondisinya gitu, ataupun dia belum tahu persis dengan apa yang menimpa dirinya, misalkan meninggal gitu. Jadi melihat orang yang ke situ mungkin dianggap satu nasib ya, ataupun satu tujuan, dianggap temennya. Kita nggak tahu itu siapa gitu, tapi residual memori itu lebih kencang itu daripada residual energi, karena banyaknya orang yang berpikir akan ada satu momen indah ya ketika di atas, itu tidak semuanya akan bisa memperoleh itu gitu, dengan beberapa hambatan termasuk yang mengalami kecelakaan. Oke, berarti bisa kita bilang bahwa pendaki yang minta bantuan logistik tadi adalah salah satu korban hilang daripada entitas asli penghuni gunung. Iya, karena tadi beberapa entitas yang diceritakan ya, seperti halnya ada yang di pohon cemara, kemudian seperti sosok pocong atau apa. Ini menurut saya satu koloni kerajaan. Karena kita ketahui bahwasanya ada 3 tempat yang memiliki satu portal dimensi waktu yang sangat kuat, yaitu di laut, di hutan, dan di gunung. Kalau ibarat kata di hutan, di gunung ada hutannya, itu double impact gitu aja. Kecuali kalau yang modelnya savana ya, tapi kalau yang bentukannya hutan mas, itu menurut saya itu sangat iya bahkan ketika ada kabut yang lewat itu harus kita dahulukan. Kenapa? Karena terkadang kabut itu adalah perwujudan dari prajurit kerajaan yang sedang lewat. Itu iring-iringan ya. Ya, dan secara keselamatan pun juga mending ditunggu dulu ya, daripada nanti jalurnya salah. Ya, bisa jadi. Nah, itu Om tadi ada yang kelewatan. Nah, waktu sampai bawah kan temanku cerita tuh apa yang ditemui pada saat di atas. Dia belum ceritakan selama di atas. Selain tadi ada dengar orang yang muterin tenda, dia itu ternyata waktu tidur malam itu belum bangun pagi-pagi itu ngimpi isinya itu ditemuin sama si pendaki yang dibantu mendirikan tenda itu, yang datang sendirian itu loh. Intinya makasih udah dibantu gitu. Nah, habis itu dia mimpinya kayak yang nggak jelas banget gitu loh. Intinya udah dia mau ngasih tahu kalau dia mau bilang makasih gitu. Nah, apakah itu nanti ada kaitannya juga sama cerita-cerita yang lain tadi loh? Tapi nih Mas, kalau diingat-ingat lagi pas Mas Wahyu dan temannya Mas Wahyu itu didatangi si pendaki tadi, ada perasaan masih kayak ini orang beneran nggak ya, atau mungkin mukanya pucat atau gimana penampilan orang itu? Pada saat itu kita nggak curiga sama sekali ya Mbak, karena emang stylenya itu style pendaki banget. Kalau mikir masa malam-malam lewat sini bisa aja dong. Banyak kan pendaki yang dia nggak sengaja nggak bikin tenda malam-malam, naik tengah malam langsung turun lagi kan banyak. Kita nggak mikir itu bukan hal yang asing buat kita gitu. Nah, jadi udah sering ketemu, jadi mikirnya biasa aja pendaki gitu pada saat itu. Ya untung pas itu nggak ditawarin satu tenda aja Mas. Ya kira-kira pas bangun kan hilang. Tapi kan ini aku penasarannya, kalau berdasarkan peraturan dari basecamp tadi ya Mas, kan dilarangnya kan hanya membawa kerincingan atau kelintingan itu. Tapi kan kalau Mas Wahyu dan temannya ini, kalau aku bisa bilang ini ya Om, mereka hanya melanggar satu pantangan, yaitu nggak boleh nenda di lembah Manding. Tapi ya mereka mendapat gangguan di situ. Tapi kan kalau dari runutan tadi sudah diganggu atau bahkan mungkin diberi pertanda, itu kan dari sebelum berangkat.
itu apakah ada hubungannya dan atau malah semua ini bermula dari mereka yang tidak sengaja menabrak kucing? Ya, kalau hubungannya sama nabrak kucing enggak, Mas. Gitu, enggak ada terus hubungannya mau naik ya. Apesnya jenengan aja, misalkan nabrak kucing ya, itu apesnya itu biasanya kan kalau kita tabrak lari ya namanya apapun itu, itu pasti kan di luar tanggung jawab, membawa karma buruk ya. Tapi bisa misalkan itu dikena apesnya berarti bisa jadi perjalanan waktu naik itu sebenarnya ditunda dulu. Harusnya. Ya ada satu apa ya rambu-rambu. Dihalangi ketika nabrak itu mending dikuburkan dulu berangkatnya besok pagi. Bisa diterjemahkan demikian gitu. Karena ini seperti simbolik gitu. Ketika berkata kita mau menuju suatu tempat banyak alangan, nggak nabrak kucing aja ya. Bensin habis, bahan bocor, ada yang ketinggal, barang yang ketinggal itu berarti nanti dulu ditunda. Hari itu bukan hari baik kita. Gitu. Kenapa? Karena itu simbolik yang dikirimkan ataupun kode-kode yang dikirimkan oleh alam semesta. Gitu. Kemudian kejadian-kejadian yang terjadi itu memang ibarat kata kita tidak kemudian mematuhi hukum adat. Hukum adat itu yang hukum yang tidak tertulis tapi sangat dipatuhi atau sangat ditakuti. Karena apa? Hukum adat ini kan tercipta ketika dulu ada sesuatu hal. Historisnya pasti suatu hal yang tidak baik untuk menghormati ataupun tradisi yang tidak boleh dilanggar karena misal tempat ini secara kondisi geografik dan alam tidak mendukung ketika orang ingin bermalam di situ. Bisa suhu dingin, sempit aliran ini ya mungkin udara, hewan buas, ataupun kejadian-kejadian metafisik itu bisa sangat-sangat berpengaruh, Mas. Sehingga ketika orang datang ke situ lagi dengan tujuan yang sama, kenapa nggak dibolehkan? Karena lebih banyak tantangan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ini tidak baik atau negatif. Ya selama tentang metafisik ya, hukum alam itu hukum adat itu diciptakan. Kejadian-kejadian yang tadi kemudian bertemu dengan entitas ataupun sesuatu yang menyerupakan itu berasal dari residual memori. Jadi residual memori orang yang pernah mendaki di situ mengalami satu malapetaka ataupun jika di sini saya tafsirkan beliau memang mendaki sendiri waktu itu dan meninggal dalam kondisi kehabisan logistik dan hipotermia sehingga belum sadar. Jadi ketika mengalami hipotermia ya merasa hidup aja, merasa seperti pingsan aja. Saat terbangun ternyata terbangun dari kematian ataupun terbangun dimensi astral sehingga menganggap semua orang yang datang ke situ temannya ataupun sesuatu yang bisa dimintain tolong. Gitu. Kejadian inilah yang memicu kemudian tempat itu janganlah ditempati. Gitu. Kalaupun sudah terlalu malam, jangan naik dulu ataupun sore menjelang malam, karena pasti nanti di atas bisa ketemu kabut ataupun ketemu dengan angin gunung ataupun suhu yang tiba-tiba turun drastis. Karena dulu pernah ada pendaki yang meninggal karena itu. Ya, karena mungkin ya Pak pengulangan aja ya, seperti itu. Nah ini lanjut lagi ke pendakian Merbabu via Wekas. Wekas itu kan setahu aku pernah laksana itu jalannya ya. Mendaki juga Mbak Sid? Ya iyalah Mas, masa aku cari rumput. Itu aku ikut temen aja sih Mas, cuman nggak nyampe puncak. Itu kan pertamanya cocolan dulu nih, baru nanti agak yang tanah-tanah, tapi memang yang detail itu teman-teman aku terjal naik banget gitu kan. Tapi enaknya kan ada sumber air ya, dan katanya lebih dekat itu. Dulu aku lewat ya, mungkin karena rame banget ya Mas, sepeleton itu dulu tuh. Jadi nggak terasa untuk horor-horornya gitu. Tapi kalau Mas Wahyu mengalami itu perjalanan berapa orang? Itu perjalanan tuh 4 orang Mbak. Awalnya rencananya banyak orang, cuma karena ada halangan, awalnya 7 orang, yang 3 batal, kita sisa berempat. Jadi karena alat udah disewa, udah udah kita jalan aja. 2 laki-laki, 2 perempuan, itu teman kampus. Yang 2 perempuan belum pernah naik gunung sama sekali. Pertimbanganku pada saat itu kenapa tetap berangkat berani aja. Saya kan aku udah beberapa kali mendaki. Temanku yang satu juga yang laki-laki. Jadi dengan modal yang ada beranilah naik gunung. Nah, kita
kita kan berempat pertimbangannya kenapa pada saat itu tetap berangkat, karena kita yang laki-laki itu udah sering naik gunung. Jadi walaupun 2 orang perempuan itu belum pernah naik gunung, kita yang laki-laki punya bekal. Nah, kita berani berangkat. Pada saat itu musim hujan. Sampai sana itu sore Mbak udah. Sore udah jam 3-an itu baru sampai atas. Posisi hujan terus. Jadi baru sampai base camp udah hujan terus. Nunggu terang nggak terang-terang. Jadi udah agak reda gerimis kita berangkat. Jadi Wakas tahu ya, gambarannya Wakas itu lebih terjal dari Swanting. Di sana terkenal lebih cepat tapi lebih terjal. Jadi jalurnya lebih pendek tapi pangkasnya kemiringannya lebih tajam lagi. Nah, di sana pada saat itu di tahun 2016 sekarang udah ada pembaruan jalur. Campnya itu di pos 3. Nah, di situ ada jalur air. Kami naik dari base camp ke pos 3 itu 3 jam. Nah, 3 jam di situ. Nah, pada saat malamnya kita kan udah sampai di situ, kita udah sholat, udah makan semuanya, tidurlah di situ. Nah, pada saat itu apa ya? Kalau tadi kan pandangannya buat kerincingan ya. Kalau di situ dengar orang kayak di sekeliling tenda itu keliling di jalan-jalan di dekat tenda bawa kerincingan. Nah, bawa kerincingan. Kebalikannya tadi bawa kerincingan. Itu posisi udah pakai sleeping bag semua, udah posisi mau tidur lah. Aku kan ngecek kan, yang lainnya udah tidur itu. Aku ngecek keluar ke resleting, buka sedikit lah tenda. Di luar kabut. Nggak kelihatan apa-apa, jarak pandang udah itu. Setelah mastiin nggak ada apa-apa, tutup lagi, terlentang lagi, tidur rebahan lagi. Pas merem, baru merem, denger lagi, buka lagi. Nah, temanku yang, jadi kan tidurnya yang perempuan di tengah, laki-laki semuanya di pojok. Lah, temanku ini yang laki-laki negur, lihat apa yuk gitu. Ditanya. Lah, kan pada saat itu, jangan tidur di sini lah gitu. Enggak, mau ngecek aja di luar gitu, lihat aja. Mikirnya kan pada situ bisa aja pendaki baru datang atau apa. Nah, waktu ngecek yang kedua kalinya itu nggak ada apa-apa lagi. Nah, udah itu waktu malam yang aku rasain itu aja. Tapi nanti berlanjut di akhir ada sambungannya. Nah, pada saat itu naiklah puncak, nggak ada apa-apa kita. Tapi pada saat itu naik puncak itu posisi di Merbabu kan ada jembatan setan namanya. Itu bukan karena angker, tapi karena jalurnya itu di atas gunungan sempit. Nah, di situ badai, petir, udah jalur itu kayak banjir. Temanku yang laki-laki maksa buat naik. Jam berapa Mas? Itu siang Mbak. Siang. Itu udah siang. Udah naik itu sampai tangan itu kehujanan. Nggak lagi mati rasa. Kalau hipotermia kan biasanya mati rasa. Itu sampai kalau megang batu itu kayak ketusuk-tusuk juri. Gitu. Itu udah lebih parah dari mati rasa kan. Itu sampai atas, terus nggak ada apa-apa, turun sampai base camp. Base camp? Sampai tenda. Itu udah nggak ada tenda sama sekali di situ. Cuma ada tendaku sendiri. Satu aja. Yang lain udah nggak ada pendaki sama sekali di situ. Kepapasan itu ada pendaki yang dia udah siap jalan, tendanya udah itu turun. Nah, kita berhenti dulu, kemas-kemas, turunnya habis maghrib. Malam lagi. Tadi kita naik kan 3 jam ya, 3 jam. Nah, turun nih. Nah, turun di situ itu harusnya normalnya kalau turun gunung kan lebih cepat. Lebih cepat. Itu turun lama banget Mbak. Udah 2 jam jalan, 1 jam, 2 jam jalan itu sampai pos 2 aja belum. Itu kan posisi udah gelap. Terus tanahnya becek. Kita mau berhenti pun susah, kotor semua. Kita lebih milih mending jalan terus aja walaupun pelan-pelan. 2 jam jalan nggak nemu apa-apa. Pos 2 pun belum ketemu. 3 jam jalan belum ketemu pos 2 juga. Jadi udah turunan aja kelo-kelo biasa dimasuki hutan. Dan anehnya yang kita rasain berempat itu ya kayak ngelewatin jalur pendakian biasa pada umumnya. Jalan setapak, ada rambu-rambunya, tapi rambu-rambu sebatas puncak ke kanan. Ini area bahaya, cuma gitu loh. Nggak ada rambu-rambu yang ini pos 2, pos 1 enggak. Itu jalan aja, rambu-rambunya kayak gitu. Jalannya juga kelihatan jelas banget. Nah, di situ sampai 3 jam nggak nemu apa-apa.
Aku mulai curiga kan pada saat itu. Nah, pada saat itu aku jalan di paling belakang, yang temanku paling depan, cewek tengah. Karena udah curiga kan, kok sampai sini-sini aja, apa diputer-puterin apa gimana gitu. Itu aku inisiatif kan, bahwa aku setiap mendaki pakai trekking pole ya, sampai saat itu juga. Itu tak gali sedikit loh, jalurnya, gali dikit. Terus pada itu aku sering pakai gelang yang tali itu, mendaki kan biasanya sering. Nah ya kayak gitu kan. Itu tak gantung ikat di dekat situ, ranting dekat situ. Buat penanda. Penanda. Nanti kalau jalan ketemu ini lagi, berarti bener. Diputerin. Situ. Jalan lagi berapa menit, 30 menit ke atas lah, ketemu itu lagi Mbak. Nah, aku masih sekali lagi gimana, jalan lagi ketemu itu lagi Om. Nah aku mulai bilang dulu sama temanku, berhenti dulu gitu, kita dari tadi jalan itu cuma muter-muter. Ini tadi aku buat galian sama gelang ini yang tak gantung itu udah sebelum kita tadi, udah berapa 1 jaman yang lalu itu udah tak taruh di sini, kita udah 2 kali gitu. Temanku awalnya nggak percaya Om. Ya udah kalau nggak percaya coba jalan lagi, kita jalan lagi. Pokoknya sebelum jalan udah tak suruh ingat-ingat ya, ini galian ini di sini, ada tali gelang di sini. Jalan lagi kita udah turun belok-belok, itu sampai situ lagi di atas. Nah itu sampai di situ, sampai akhirnya kita bingung kan pada saat itu, gimana nih keluarnya, gimana juga nggak bingung, mau mikir ini tersesat di beda jalur, kita mikirnya kok jalan setapaknya masih jelas, rambu-rambu kadang masih ada. Terus tiba-tiba di tengah kegelisahan itu ya, ada kayak bapak-bapak tiba-tiba muncul. Dia nggak pakai senter, nggak pakai apa, cuma sandalan biasa gitu. Kita mikirnya kan pada saat itu, oh ini warga lokal nih, bisa jadi. Kita berpikirannya pada saat itu kalau buntutin itu kita bisa sampai bawah gitu. Dah jalan aja, dia nggak bawa senter itu. Mereka jalan, kita cuma sapanya cuma sebatas monggo Pak gitu, cuma nggak yang naik-naik gitu loh. Dia pun juga cuek pada saat itu, nggak jawab bukan nggak jawab, waktu disapa jawab, cuma pada waktu lewat kayak dia tuh kayak apa ya, wajahnya misterius gitu loh, nggak yang kaku aja, nggak yang ramah senyum, nggak apa gitu. Dia jalan aja, kita buntutin ya selisih berapa 10 meter lah, jalan aja dengan posisi formasi yang sama, jalan sampai di persimpangan. Nah awalnya itu nggak ada persimpangan, kita jalan sampai ada persimpangan bentuknya gini, dia belok ke arah sini. Nah nggak jauh dari situ itu tuh ada perkampungan. Nah kita mikirnya kalau itu perkampungan, kita kan belum sampai pos 2. Pos 2 itu di atas pos 2 itu masih jauh dari kampung loh, kan masih tinggi itu posisinya. Nah sampai situ kita kan udah berhenti dulu nih, lihat bapaknya di situ berhenti. Nah dia bapaknya itu nengok ke belakang, loh Mas Mbak kok nggak ngikutin lagi, tapi pakai bahasa Jawa, kok nggak ngikutin meneh. Nah di tengah-tengah bingung itu muncul orang tua lagi, beda lagi orang tua lagi dengan bunyi yang sama, tak di tenda tadi kerincingan, bawa tongkat. Pak tongkat kayak orang tua, lebih tua dari bapak yang tak lihat pertama tadi. Nah di situ si teman-teman ini udahlah ya jalan aja, tetap mikir, udah pikiran udah kalut gitu loh, itu kan pasti udah panik ya nggak gitu, udah berjam-jam itu. Ngikutin aja, soalnya nggak ada lagi yang bisa mintain tolong, digantungin lagi selain mereka ini. Tapi si temanku yang laki-laki itu jangan bilang ngelarang buat ngikutin ke sana. Udah itu ngelarang gara-gara nanti di akhir. Nah di situ karena dia di situ belokannya tadi ke kanan. Kita mikirnya tadi kok ada kampung di sini yang di ketinggian ya. Padahal itu kampungnya dari situ jaraknya nggak jauh, turun paling sedikit loh. Dan tampaknya perkampungannya kayak perkampungan pada umumnya di lereng-lereng sana. Kita jalan ambil ke sana, jalan nggak ketemu sama yang galian tadi. Kita udah nggak ketemu itu.
Nah, sampai kita muncul, kalau di jalur bekas kan sebelum masuk hutan kan, hutannya dari paving itu kan belok kanan Mbak. Kalau lurus kan ada makam itu, ya kan? Nah, kita sampai di atasnya situ. Jadi udah nerabas pos 2, pos 1, tiba-tiba kita sampai situ. Malah cepet. Wah iya, sampai situ. Setelah ketemu tadi sampai situ. Nah, pas sampai base camp itu jam hampir subuh, jam 3-an. Dari habis maghrib, padahal naik 3 jam. Hampir 12 jam ya? 9 jam lah kurang lebih. Kan dari 6, hampir ke jam 6, hampir jam 6 pagi lah gitu. Nah, sama si temanku di situ, si paginya si temanku yang laki-laki cerita, kalau si yang bapak-bapak yang pakai tongkat gerincingan tadi, itu kan kalau di camp kan saya yang denger. Lah temanku yang waktu nanya lihat apa gitu kan. Ternyata waktu tidur itu dia ngimpi lagi ngopi di depan tenda. Ngopi tenda sambil rokokan, datang orang tua itu minta tolong buat diantar ke jalan, ya itulah jalan nggak jauh dari situ. Diantarlah dia, mikirnya ya ngapain nggak ditolong gitu loh, orang ya dia mintanya nggak susah gitu. Dah diantar di situ, terus nggak curiga dia balik lagi, intinya di situ. Makanya pada saat ketemu si bapak-bapak itu dia ngelarang jangan ngikutin dia. Oh malah. Berarti pada akhirnya bapak-bapak yang bawa kerincingan tadi sama bapak-bapak yang pertama itu mereka searah? Di situ. Cuma munculnya di waktu yang beda. Jadi nggak ditampakin, kalau tadi kan tampakin pocong putih apa. Kalau ini kayak orang-orang gitu, sama nggak kerasa kayak kita muter-muter aja di situ. Tapi walaupun wujudnya orang kan lebih membahayakan Om. Ketika semua mereka tadi mengikuti kan, ya Allah alam ya, tapi kan ya nggak ada yang mending sih. Tetap seru banget. Tapi temennya Mas Wahyu ini yang cowok yang dimimpiin itu, kenapa bisa bilang kalau jangan masuk ngikutin yang bawa kerincing? Karena kan gini, ya nek kalau aku ya, seumpama aku ngimpiin orang itu terus kayak oh ini familiar nih, mungkin ini menuju ke arah yang baik. Apa memang temennya Mas Wahyu ini peka? Nggak peka emang. Saya tahu emang nggak peka. Dia mikirnya dia datang di mimpi. Ya aneh aja gitu loh Mbak. Pada saat itu mikirnya gitu. Jadi kayak kita tersesat, tiba-tiba keluarnya udah di bawah. Dan tersesatnya itu rasanya udah di jalur masih di jalur pendakian. Kok yang di semak-semak enggak. Iya. Serem juga sih ini tapi apakah berarti Mas Wahyu dan teman-teman yang tadi udah diincer Om dengan adanya mendengarkan tadi, bahkan dimimpikan? Iya, ini bisa juga kan kalau tadi kita bahas entitas astral yang positif ya, tidak untuk kemungkinan juga ada yang negatif, yang nyesatin. Nyesatin itu bisa ini Mas, menyamar jadi pemandu warga lokal atau yang ngasih jalan, itu bisa juga. Karena bisa kita simpulkan bahwa entitas yang ada di tempat-tempat yang energinya kuat itu solid dan bisa komunikasi verbal dengan siapapun itu gitu. Jadi bisa jadi kan kalau kita lihat, karena itu walaupun itu tempat yang disakralkan atau dikeramatkan ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa bentukan atau energi astral yang di sini ketika sudah melewati imbauan itu ya, maka tadi juga ada yang menguji ataupun juga akan mencoba untuk menyesatkan ketika orang ini hilang konsentrasi itu, ataupun sudah tidak menghiraukan beberapa pantangan yang dilanggar gitu. Kan kalau dari alam kan pertandanya hujan ya, dan hujan, kabut, suhu dingin gitu. Itu emang habis hujan. Ya, dan karena becek kan ya mungkin sebaiknya berhenti dulu. Bisa. Tapi tetap kalian ya mungkin karena ini ya pengen cepet sampai cepet. Iya, udah kebatas logistik kan, nggak bawa buat 2 malam. Bener-bener. Tapi kalau dari yang ceritanya Mas Wahyu ini ya, aku menangkap adegan mengerikannya itu adalah ketika si bapak-bapak pertama itu noleh dan nanya, kok gak ngikutin lagi? Itu kalian sama sekali nggak ngomong kan, kayak itu mikir aja kayak, kok gitu, padahal dari awal kan jutek aja gitu. Itu kayak kalau cerita-cerita hantu di kampus itu yang itu loh, kalian udah mau pulang apa udah tahu gitu. Oh iya. Yang dosen gaib ya. Iya, feelnya tuh kayak breng gitu kan. Berarti tahu dong gitu. Berarti seru banget. Tapi berarti ini ya, kalau seringnya kan kalau cerita-cerita tersesat
apalagi di gunung atau di hutan, atau mungkin di film-film kalau kita ketemu sosok yang udah sepuh gitu ya Om, itu kan biasanya kayak oh ini baik nih, ini ngasih tahu, tapi ternyata dalam kenyataannya belum tentu. Iya, kadang ngecoh Mas, itu hati-hati Mbak, itu juga kadang mengecoh di sini memang tujuannya menggoda untuk menyesatkan tuh bisa juga. Bahkan bisa menyerupai teman. Teman yang asli mungkin sudah tersesat duluan. Atau bisa merasuki ya secara mediumisasi parsial ke beberapa orang yang tiba-tiba dia secara gestur aneh ataupun menyarankan hal-hal yang tidak masuk akal. Itu bisa jadi Mas, karena dalam kondisi tekanan yang tinggi, udara yang tiba-tiba turun drastis, kehabisan logistik, haus ya mungkin atau emosi, sangat mudah sekali untuk dimanipulasi. Apalagi dengan kondisi sudah gelap, habis hujan, tetap aku yakin tetap ada kepanikan sih di dalam hati masing-masing kan. Tapi kan walaupun kayak gitu tetap harus walaupun ketenangannya sedikit. Tapi kalau yang muter-muter tadi gimana? Iya, itu sebenarnya kan jalurnya ngincer Mas, bisa. Jadi yang kalau itu nggak ada entitas wujudnya, nggak ada, cuman energinya saja, astralnya. Jadi kita nggak kerasa kalau udah di wilayahnya mereka gitu apa? Iya, sudah mendekati ataupun bahkan masuk portal dimensi. Karena di gunung itu banyak loh Mas, kerajaan ataupun kelurahan-kelurahan gaib gitu, baik yang baik ataupun yang buruk, yang negatif ataupun yang positif, itu semuanya berbaur. Cuman di sini karena tempat ini disakralkan, dikeramatkan, tentunya semakin tinggi itu semakin energinya semakin bersih ataupun semakin positif ya. Kalau masih di kaki gunung itu pasti semuanya campur, apapun ada di situ. Mendekati lereng pertengahan mungkin lebih mengarah pada hal-hal baik. Semakin ke tinggi, semakin naik ke atas, semakin ke puncak, itu semuanya positif. Karena apa? Karena itu pasti ada kerajaan, ada istana utamanya. Yang tadi sebelumnya kita sampaikan, ya para leluhur kita, para eyang sunan yang ada di sini. Ya, ibaratnya priayi. Iya, tapi kalau masih di kaki gunung ya Mas, mendekati lereng itu masih random, masih umum. Iya. Ya, apapun ya positif negatif. Jadi satu. Ya, sampai semakin naik, semakin tinggi, semakin positif. Dari pengalaman ini semua kan tidak menjadikan Mas Wahyu sendiri untuk stop atau takut naik gunung kan? Enggak. Nah mungkin ya lebih berhati-hati. Iya, lebih berhati-hati mungkin ke depannya itu. Oke. Mungkin udah cukup dulu kali ya untuk obrolan santai membahas gunung ini. Nah, makasih juga untuk Mas Wahyu yang sudah berbagi cerita di sini. Salaman dulu. Om Hao, sebelum penutupan ada yang mau disampaikan? Iya, tentunya seperti ini ya, menjadi semboyan atau prinsip para pencinta alam. Jangan membunuh kecuali waktu, jangan meninggalkan kecuali kenangan. Jejak ya. Tinggalkan kenangan nih. Satu lagi apa Mas? Jangan mengambil kecuali gambar ya. Atau momen ya. Itu. Jadi tetap kita patuhi ya dimanapun kita berada. Memang hukum adat itu tidak tertulis, tetapi ini sangat dipatuhi ataupun menjadi satu hukum yang kuat. Gitu. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus mematuhi adat istiadat di tempat yang insya Allah kita diberikan aman dan juga diberikan jauh dari malapahaya. Gitu. Oke. Ya, sebelum kita akhiri sesi obrolan santai yang menarik pada kesempatan kali ini, bagi sobat Javacil ini yang ataupun para Javanika ya yang memiliki putra putri, adik, sebelum melihat kisah Tanah Jawa, sebelum menyaksikannya, karena ada beberapa adegan 18+ di kita, jadi alangkah baiknya pemanasan dulu, belajar dulu, yang suka gambar-gambar mewarnai dapat menyaksikan dongeng Tanah Jawa yang selalu tayang di hari apa Mbak? Tiap hari Minggu jam 10 pagi. 10 pagi. Jadi bisa di-subscribe di YouTube-nya ya. Dan share sebanyak mungkin, serta kalau di sini nggak apa-apa, nyalakan loncengnya. Ya, terima kasih untuk Gudang Digital yang sudah memberikan fasilitas bagi kami untuk piranti-piranti modern dan apa Mbak? Terpercaya dan juga termutakhir. Iya, betul. Bagi teman-teman penggemar seni fotografi dan juga videografi dapat mengunjungi, berbelanja dan memperoleh harga istimewa tentunya di Gudang Digital yang lokasinya di paling pojok selatan Jalan Kejayaan. Ya, Oke.
Terima kasih ya semuanya. Kita tutup dulu. Wabila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.